Kembali lagi di Smart Community, Smart Listener masih bersama dengan komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Masih semangat ibu-ibu cantik? Semangat dong, apalagi udah ceria-ceria merona gitu ya. Kita punya teman baru nih yang baru gabung. Boleh diperkenalkan dirinya? Ada ibu siapa di sini? Oke, baik Mbak. Perkenalkan, nama saya Haja Dwi Ana. Saya tinggal di Jalan Muhammad Yamin nomor 7B Makassar. Oke, salah satu pengurus juga dari Saya Kici. anggota. Oh, anggota ya. Oke, iya. nanti kita akan tanya suka dukanya jadi anggota Kici itu apa sih sebenarnya? Tadi kan udah banyak dijelaskan ya. Nah, kalau melihat moto dari Kici sendiri ya, cerdas itu pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Implementasinya dalam program-program kegiatannya apa aja yang ada di Kici ini? Saya Mbak ya. Kalau di Kici kita berbicara organisasi Kici itu kita kan punya program kerja. Iya. Program kerja itu ada beberapa sudah dilaksanakan, ada juga yang belum terlaksana atau belum dilaksanakan oleh bidang-bidang Kici itu sendiri. Sebenarnya di Kici itu ada 9 koordinator bidang atau ada 9 bidang. Ya. Yang pertama itu adalah bidang keorganisasian dan lembaga, kedua adalah bidang dana dan usaha, ada bidang PPA atau P3A, ada bidang Soskesmas, sosial kesejahteraan masyarakat, ada bidang hukum dan HAM, ada bidang agama dan rohani, ada bidang pendidikan dan latihan, ada bidang budaya dan pariwisata, dan ada lagi satu bidang ada 9 deh. Sudah cukup kayaknya tadi 9. Dan itu untuk bidang organisasi dan yang bekerja sama dengan sekretaris adalah pembentukan Kici Kota Kabupaten. Itu sudah ada 2 kabupaten Kota Makassar. Yang kedua kemarin bulan ini November Oktober di Jeneponto. Kita datang ke Jeneponto untuk melantik ibu-ibu Kici. Ini yang ke depan ini yang dekat-dekat ini itu Parepare sudah ada seragamnya sisa pelantikan dan Kabupaten Sinjai. Jadi total Pangkep juga. Pangkep juga ya. Wow, luar biasa. Jadi di tahun ini kurang lebih nanti akan ada 4 kabupaten kota. 5 ya. Wow. Berarti total ada berapa nih anggota Kici di wilayah Sulawesi Selatan? Itu ini belum di ini ya Mbak ya, kalau karena di Kici wilayah sendiri itu ada kurang lebih 30 pengurus dan seperti Mbak Ana tadi Ibu Ana tadi bilang dia sebenarnya anggota, tetapi karena ada beberapa kosong koordinator bidang, tadi saya berumur sama Ibu Ketua Ibu Anti bahwa Ibu Ana kalau memang ini ya kita kan ini kalau memang mau aktif untuk ke depan untuk Kici ke depan, saya berembuk tadi mau ditempatkan di koordinator bidang pendidikan dan latihan. Wow, jadi langsung didapuk ya. Nih jadi pengurus nih gitu ya Bu Ana ya. Itu untuk Bu Ana. Nanti Mbak siapa? Rifa. Mbak Rifa itu bisa langsung tanya ke Mbak Ana, di sini kita transaksi koordinator. Jadi jangan-jangan nanti dilantik di sini sekaligus gitu ya. Bisa. Berarti yang bergabung di dalam Kici ini sendiri dari berbagai kalangan gitu ya. Mostly dari kalangan mana saja yang bergabung dalam Kici ini Bu Ketua? Kita di Kici ini ada beragam latar belakang disiplin ilmunya, termasuk pekerjaannya sehari-hari itu beda-beda ya. Saya sendiri ASN, Ibu Ande Tenri ini sekarang boleh dibilang pengusaha ya, wira swasta. Sudah pensiun. Sudah pensiun, makanya beralih ke wira swasta. Ibu Ana ini penggiat sosial ya, tapi saat ini beliau ini lagi sibuk-sibuk karena rencana ya Bu Ana ya, mau mencalonkan diri menjadi salah satu wakil rakyat di parlemen. Baik. Nanti Semoga Bu Ana dimudahkan. yang menjelaskan lebih detailnya seperti apa keinginannya untuk maju di parlemen. Ada yang latar belakang sebagai
public figure yang misalnya jadi presenter, jadi moderator, jadi apa. Jadi saya istilahkan sebagai di anggota KICI itu beragam profesi yang ada. Ya, ada notaris, ada dari IO, dari macam-macam ya, pengusaha UMKM, ada berbagai macam kesibukan ibu-ibu yang ada di KICI itu, yang mungkin karena kesibukan mereka sebenarnya sih agak sulit juga untuk ngatur waktunya mereka, tapi karena kecintaan ke organisasi KICI itu sendiri sehingga ada aja waktunya untuk bisa bergabung. Seberagam itu, dan tentunya ini semua adalah perempuan-perempuan hebat sih. Iya, kalau saya sih bilang perempuan hebat semua, karena mulai dari ngatur waktu itu harus jadi wanita hebat. Karena kalau enggak bisa ngatur waktu bukan wanita hebat namanya. Benar, apalagi di KICI harus cekatan ya. Lagian kalau mereka ini sebagai misalnya di samping berprofesi sebagai misalnya sebagai ASN, dia juga punya tanggung jawab di keluarganya. Jadi harus bisa bagi waktu antara tugas di rumah tangga, tugas di kantor, dan tugas di organisasi. Ketiga ini yang dia harus bisa membagi waktu sehingga tidak ada bentrok dan tidak ada istilah satu terbengkalai, tapi semua bisa terselesaikan dengan sempurna tanpa ada satu yang terbengkalai. Itulah jadi seorang ibu cerdas, ibu KICI. Luar biasa. Nah, itu juga kah yang mendorong Ibu Ana untuk bergabung di KICI? Mungkin salah satunya seperti itu. Oke, tahu KICI sejak kapan dan terdorong untuk bergabung di KICI gimana? Oke, baik Mbak. Saya kenal KICI mungkin baru beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada salah satu teman yang sudah menjadi anggota KICI. Dia definisikan ke saya apa itu KICI, program-programnya apa, dan saya merasa tertarik untuk bergabung di KICI. Ya, kebetulan ya mungkin saya mempunyai visi yang sama, visi misi yang sama dengan KICI. Begitu. Dan sejauh ini apa nih yang dirasakan ketika setelah menjadi anggota dari KICI? Apalagi tadi udah ditunjuk langsung nanti jadi pengurus ya di bidang ini ya gitu. Apa nih yang dirasakan selama bergabung dengan para ibu-ibu hebat yang ada di KICI? Iya, banyak pengalaman yang saya dapatkan ya. Berkumpul dengan ibu-ibu yang cerdas, saya bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, ya mungkin bisa juga untuk menambah wawasan saya, begitu. Dan ya insya Allah kalau mungkin saya ditunjuk menjadi salah satu pengurus, saya akan siap lahir batin, udah dinyatakan langsung loh. Alhamdulillah. Kenapa tidak kan untuk kebaikan? Iya benar. Baik. Kalau Ibu Ketua gabung kan sejak 2018 ya, dari awal-awal merintisnya KICI ini di Sulawesi Selatan. Rasa-rasanya seperti apa sih? Gitu. Apa yang didapatkan, pengalaman apa saja yang pernah dirasakan selama berkomunitas? Ya, selama saya diamanahkan ya menjadi ketua KICI Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, saya itu menjadi semakin sibuk, semakin dikenal orang, dan rasa-rasanya seperti artis alias public figure. Semenjak saya jadi ketua KICI, kadang-kadang saya sendiri bingung kok kenapa ya banyak sekali panggilan. Biasanya saya cuma santai-santai aja di kantor sebelum saya jadi ketua komunitas ini ya. Sekarang banyak panggilan jadi narasumber, panggilan dari radio, termasuk di Smart FM ini. Tadi di Fajar, Fajar online, nama koran Fajar, itu saya diundang. Karena dalam rangka acara Silakbar kita itu sudah tercium ke media Fajar bahwa di bulan Desember nanti ada acara besar KICI, pertemuan tahunan silaturahmi akbar seluruh KICI wilayah yang ada di Indonesia dan juga dari luar negeri. Itu sudah tercium ke Fajar dan saya diundang tadi dengan media Fajar diwawancara. Nah makanya saya bilang benar-benar semenjak jadi ketua komunitas ini saya jadi seperti jadi artis, jadi kadang juga saya dilihat lebih sibuk bahkan dari jadi artis gitu ya. Yang paling ribetnya lagi kalau di kantor saya ada tanggung jawab utama kan saya sekarang ini saya seorang ASN dan berdinas salah satu pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di situ saya ada tugas utama juga. Yang saya bingungnya kalau bentrokan tugasnya di kantor dengan tugas di organisasi. Syukur-syukur kalau di kantor
bisa diwakilin sama staf saya. Tapi kalau tidak, disinilah letaknya saya harus bisa cerdas, bagaimana membagi waktu, bagaimana harus menempatkan yang mana harus saya dahulukan, yang mana yang harus dinomor menentukan skala prioritasnya betul gitu sekali. ya. Wow, kalau Bu Ketua ketika bergabung jadi Kici, waktu jadi member biasa mah santai-santai. Pas jadi ketua langsung super sibuk gitu ya. Oke, kalau Ibu saya gimana pengalamannya? Adakah yang berubah juga selama berkomunitas di Kici? Alhamdulillah, dan pasti itu ada, Mbak. Saya menyambung tadi Bu Ketua, agak lucu juga ya waktu sebelum jadi ketua, begitu jadi ketua, waduh, itu sudah jadi ketua Dharma Wanita, sudah jadi sekretaris organisasi apa itu, terlalu banyak organisasinya sekarang Bu Ketua. Tetapi untuk di Kici lebih kurangnya saya yang menghandle. Saya yang menghandle sebagai sekretaris. Jadi ada beberapa yang tidak bisa ditunda untuk Bu Ketua, tetapi ada juga yang bisa ditunda atau bisa di disposisi ke sekretaris atau ke koordinator bidang lain. Seperti misalnya ikuti pelantikan organisasi lain, itu sekretaris bisa menggantikan Ibu Ketua. Ya kita berbagilah. Jadi saya komunikasi dengan Ibu Ketua itu nanti jam 10 malam, Mbak. Oke. Iya. Selesai semua urusan yang lain ya. Oke. Di tempat tidur. Orang sudah mau tidur ini masih komunikasi. Oke, baik. Itu salah satu cara atau taktik saya sebagai sekretaris karena dia sangat super sibuk. Luar biasa. Tetapi masih sempat bisa dibalas chatnya. Dan kalaupun memang pekerjaan itu mendesak, misalnya ini itu nanti setelah terjadi baru saya WA, ini sudah dilakukan Bu. Oke, baik. Simple. Nah kalau Ibu Sek sendiri apakah juga akan semakin merasakan pengalamannya ya selama di Kici, jadi semakin sibuk, jadi ibu yang super sibuk atau gimana? Super sibuknya sebenarnya sama zona saya sudah lewat. Tetapi sekarang juga tambah sibuk kalau memang ada pekerjaan yang seperti ini, event di 2022 Desember bulan depan itu event nasional untuk komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Itu kita jadi tuan rumah Silakbar. Itu tadi Ibu Ketua itu sudah sebenarnya media sudah ada sedikit info buat, karena 2 bulan lalu atau sebulan lalu kita sudah istilahnya di online yang live yang lain kita sudah bicarakan Silakbar itu. Terus untuk kedepannya misalnya saya mau tambahkan dulu program kerja kita nanti yang sudah terlaksana itu ada beberapa. Terus yang belum terlaksana seperti misalnya masih ada pembentukan kota kabupaten Kici ya. Terus masih ada bidang dana dan usaha, masih ada program kerja yang belum terlaksana. Misalnya ke luar negeri dengan misalnya untuk anjang sana atau studi banding ke Kici lain, ke provinsi lain. Terus masih ada bidang diklat dan pendidikan dan latihan bidang diklat yang nanti ini sementara kosong, yang akan diserahkan kepada Ibu Dwi Ana. Mudah-mudahan dia amanah, dia bisa mengembangkan tujuan masuknya di Kici sampai ke nanti program kerja terlaksana, begitu Mbak. Terus saya sebenarnya sibuk terus sih karena saya sibuk di rumah. Bukan sibuk sebenarnya tapi memberdayakan diri gitu ya. Sibuk itu lebih bagus daripada kita bangun sendiri. Betul. Memberdayakan diri, memberdayakan perempuan, orang-orang yang di dekat kita, memberdayakan teman-teman kita yang notabene harus mereka ada nilai plus dalam hidup mereka. Itu. Nah, ini kan saya yakin dari moto komoditas, dari apa yang disusun mulai dari masing-masing bidang, berarti memang ada banyak program, berarti juga banyak kelas-kelas khusus untuk sebagai wadah para ibu untuk belajar ya di Kici ya. Apa aja materi-materi atau yang ilmu-ilmu yang biasa di-share di dalam kegiatan Kici nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, termasuk kita akan bahas juga upcoming event yang akan dilakukan oleh para ibu cerdas yang ada di Kici. Jangan kemana-mana, Smart Listener, tetaplah bersama kami di Smart Community.